Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang teorema Euler. Nah, kita mulai dari dasar pemikirannya, kemudian beberapa contoh pembangun, dan kemudian teoremanya, gitu ya, dan beberapa contoh. Ya, sekarang kita lihat dulu. Di sini ingat teorema kecil Fermat. Teorema kecil Fermat yaitu A pangkat P dikurang 1, A pangkat P dikurang 1 kongruen 1 mod P, itu teorema Fermat gitu. Nah, pada teorema Fermat ini kan P-nya harus bilangan prima. Yang pertama, P-nya harus prima. Nah, kemudian tentu rasanya agak terbatas ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini kita extend menjadi M? Nah, M ini sembarang bilangan bulat. Tapi nanti syaratnya tetap kita penuhi antara A dengan M. Berarti itu FEB dari A dan M harus 1. Kemudian P dikurang 1 ini kita anggap sebagai FP. Bisa nggak FP ini kita general menjadi suatu fungsi Fm untuk nanti dia M? Nah, ini dasar pemikiran kita untuk mengembangkan teorema kecil Fermat menjadi teorema Euler nantinya, gitu ya. Oke. Kasus M sama dengan 4, untuk kasus M sama dengan 4, tentu kita lihat A dan M harus 1 modulo M, dan pada himpunan residual ingat kita cukup mempermasalahkan himpunan residualnya, yaitu himpunan residual modulo M modulo 4 yaitu 0, 1, 2, 3 ya, himpunan residu mod 4 itu yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, dari himpunan residual ini kita lihat mana yang relatif prima dengan 4. Yang relatif prima dengan 4, 1 dan 3. Nah, tentu kita cari nilai Fm-nya berapa gitu. Kita tadi kan mau mencari Fm berapa gitu ya. Berarti kalau 1 kan pangkat berapapun dia pasti kongruen 1 pangkat N kan pasti kongruen 1 mod 4 gitu. Berarti tidak ngaruh ya. Kita cukup mengecek di 3 lagi. Pertama 3 kongruen 3 mod 4. Kalau 3 pangkat 2 kongruen 1 mod 4. Nah, berarti dalam hal ini bisa kita ambil kalau dia di sini tadi Fm, berarti bisa kita ambil Fm-nya sama dengan 2 contohnya gitu ya. Atau bisa juga yang genap kayaknya bisa ya. 4 gitu bisa, dan seterusnya gitu ya. Nah. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita lihat untuk kasus M sama dengan 6? Kasus M sama dengan 6. Kalau 6 berarti nanti himpunan residualnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang relatif prima dengan 6 cuma 5 ya. Berarti 5 aja yang kita cek, sama juga dengan ini jadinya. Berarti apakah Fm-nya sama dengan 2? Belum tentu ya. Sama aja ya, 5 saja di sini yang berpengaruh karena yang relatif prima cuma 1 dan 5 gitu. Ya, 1 pangkat N pasti kongruen 1 mod 6 mod berapapun juga ya. Kemudian 5 pangkat 1 kongruen 1 berarti tinggal 5 pangkat 2 kongruen 1 mod 6. Berarti di sini bisa kita simpulkan juga kalau Fm-nya mungkin saja 2, mungkin saja 4 atau seterusnya yang benar ya. Nah, gitu. Ya oke, kalau ini kita lanjutkan terus untuk kasus-kasus selanjutnya tentu tidak susah ya berhenti ya nembaknya gitu ya. Oke. Sekarang selanjutnya didefinisikan suatu fungsi yaitu yang bernama fungsi Pi Euler. Nah, yang disimbolkan dengan pi dari namanya Pi Euler. Yaitu Pn. Apa itu Pn? Yaitu banyaknya bilang bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima dengan n. Nah, kita lihat ya. Contoh, karena ini definisi tidak perlu kita cek atau kita apa-apakan. Kita lihat aja contoh-contoh. Ya, bisa enggak ini kita general rumusnya gitu ya. Kita cek misalnya kalau pi 4. Nah, pi 4 dia dihitung banyaknya bilang bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima dengan n. Nah, kita lihat yang bilang bulat positif yang kurang dari 4 yaitu 1, 2, 3. Ini ya.
Nah, dari yang 3 ini mana yang relatif prima dengan 4? 1, 2 tidak ya? 1 relatif prima kan, FEB 1 dengan 4, 1. FEB 2 dengan 4, 2, berarti tidak. FEB 3 dengan 4, 1, berarti P4 sama dengan 2. Oke ya? Kemudian kita cek misalnya P5. Kalau P5 sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, karena 5 itu bilang prima, ya tentu relatif prima semua dengan dia yang di bawahnya gitu ya. Kalau tidak relatif prima berarti dia membagi nanti. Nah, oke, berarti ini jumlahnya ada 4. Oke, kita cek terus. P6. Kalau P6 kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah kita cek di sini ada relatif prima dengan 6 ya. Cuma ada 1 dan 5. Kalau 1 dan 5 berarti P6 sama dengan berapa? 2. Ya. P6 2. Oke. Jadi secara sekilas di sini pembangunan fungsi Pn ini sudah mengarahkan ke sini sebenarnya. Ini tadi 2 juga kan, ini 2 juga gitu ya. Nah, selanjutnya P7. P7 sama idenya dengan yang ini tadi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua relatif prima dengan 7, berarti ini 6. Jadi dari sini kalau dia prima, dia kurang 1 saja ya. Sepertinya gitu. Kalau P8 ini yang terakhir ya, kalau kita cek terus tentu tidak berhenti-berhenti ini banyak ya. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat yang relatif prima, ini FEB-nya dengan 8, 1, ini FEB dengan 8, 2, ini FEB dengan 8, 1, ini FEB dengan 8, 4, 1, 2, oke 1 ya, 1, 2, 3, 4, berarti P8 sama dengan 4. Nah ini fungsi P Euler gitu. Ya, kita masuk ke lemma. Yang tadi sudah saya singgung di sini. Jika P bilang prima, maka P sama dengan P dikurang 1. Nah, ini tidak perlulah kita buktikan betul ya secara formal, tapi ini secara logikanya kan jelas. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai P dikurang 1 dengan P tentu harus FEB-nya 1 ya. Kalau seandainya FEB-nya tidak 1 berarti ada yang membagi P ini gitu, selain 1 dan dirinya sendiri gitu. Berarti tidak jadi dia bilang prima P-nya. Caranya di sini jika P bilang prima maka P sama dengan P dikurang 1 gitu. Oke, kita lanjutkan, kita bersihkan teorema Euler yang lebih umum. Kemarin tadi kan untuk lemma 1 sudah kita lihat teorema fungsi P Euler Pm untuk M-nya bilangan prima gitu. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk M-nya lebih umum gitu. Ya, kita lanjutkan dengan lemma 2, yaitu misalkan M bilangan bulat positif, berarti M-nya bilangan bulat positif, M bilangan bulat positif, dan A suatu bilangan bulat positif dengan FEB A dan M sama dengan 1 gitu. Berarti FEB A dengan M 1. Kemudian kita misalkan R1, R2 sampai Rpm adalah bilangan bulat positif yang kurang dari M dan relatif prima dengan M. Berarti ini yang semua yang relatif prima dengan M kita kumpulkan. Bukan R1, R2 sampai Rpm, karena banyaknya bilangan yang relatif prima dengan M dan kurang dari M adalah Pm gitu. Adalah bilangan bulat positif yang kurang dari M ya. Maka sisa bagi dari A dikali R1, A dikali R2 sampai A dikali Rpm adalah permutasi dari R1, R2 sampai Rpm. Ini mirip dengan lemma untuk membuktikan teorema Fermat, gitu, teorema kecil Fermat, gitu ya. Karena panjang tulisnya kita verifikasi saja dengan contoh, gitu ya. Kita lihat contoh, misalnya kita ambil A-nya berapa, gitu. Misalnya saya ambil A-nya 8. Kemudian M-nya yang relatif prima dengan 8 berapa? Yang relatif prima dengan 8, misalnya kita ambilnya sembarang aja, misalnya 9 gitu. Ya, kita list bilangan
kurang dari 9, bilang bulat positif yang kurang dari 9, dan relatif prima dengan 9. 9 berapa saja ya kita tulis? 1 ya pasti ya. Kemudian 2 ya, 3 tidak, 4 ya, 5 ya relatif prima ya, 6 dengan 9 FEB nya 3 tidak, 7 dengan 9 ya, 8 dah contohnya udah pasti ya 8. Kemudian kita akan mengecek AR1, AR2 apakah mutar-mutar di sini aja gitu. Berarti kita kali dengan D8 gitu. Kita kali D8 berarti hasilnya 8, 16, 32, 40, 56, 64. Nah, kita mau dulu kan 9. Kita cari sisa baginya oleh 9. 8 dibagi 9 tetap 8. 8 ada ya? Ada. Kemudian 16 dibagi 9. 16 bagi 9 berapa? 7 ya? Ya, 7. Nah, kemudian 7 ada juga. 32 dibagi 9 27, 5 ya. 5 ada juga di sini. Kemudian 40 dibagi 9. 40 dibagi 9 40 yang dekat 45. Bukan 45, 36 ya, 36 ke 40 jaraknya 4 ya. Kemudian 56 dibagi 9 54 sisa 2 gitu. Kemudian yang terakhir 64 63 sisa 1. Dibalik aja ya permutasinya. Ya, oke. Jadi pas ya. Terverifikasi ya. Oke. Nah, kita buktikan lemanya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuktikan ini teorema Euler berikut? Bagaimana bunyi teorema Euler? Nah, ini teorema Euler. Misalkan M bilang bulat positif dan A bilang bulat dengan FEB A dan M adalah 1. Maka A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Ya, ini pembuktiannya ya tinggal pakai lemma ini saja seperti membuktikan teorema kecil Fermat juga gitu. Nah, ya. Berarti pertama kita misalkan tadi M-nya bilang bulat positif dan A bilang bulat dengan FEB AM sama dengan 1 gitu. Kita misalkan R1, R2 sampai RPM adalah bilangan bulat yang kurang dari M dan relatif prima dengan M. Oke ya. Maka apa yang berlaku? Maka AR1 dikali AR2 dikali seterusnya sampai ARPM. Berapa kali kita mengalikan nih? A-nya sebanyak ini sama dengan A pangkat PM dikali R1, R2 sampai RPM, gitu ya. Ya, sekarang kalau kita bagi dengan kalau AR1 dikali AR2 dikali sampai seterusnya dikali ARPM, kita modulokan M. Ini apa yang kita peroleh? Kita peroleh seperti dilema ini, yang diperoleh adalah permutasi dari ini. Kalau permutasi itu dikalikan berarti hasilnya itu kongruen R1 dikali R2 dikali seterusnya sampai RPM. Ya, dengan demikian kita punya A pangkat PM dikali R1 dikali R2 dikali dan seterusnya RPM itu kongruen R1 dikali R2 dikali seterusnya sampai RPM mod M. Karena M relatif prima dengan R1, R2 sampai RPM relatif prima dengan ini, berarti bisa kita coret ya. Dari sini kita peroleh, ini tercoret, diperoleh A pangkat PM
kongruen 1 mod M. Ya. Oke, dengan demikian telah terbukti teorema Euler. Selanjutnya kita tinggal melihat contoh gitu. Nah, untuk lebih memahami teorema Euler, kita lihat dua contoh berikut. Ini contoh juga mirip dengan contoh pada teorema Fermat tadi. Tapi di sini bilangan pembaginya tidak prima lagi gitu. 18. Di sini ada 24 gitu ya. Ya oke, kita selesaikan soal yang pertama. Berapa sisa bagi dari 245 pangkat 1040 dibagi 18? Berarti kita buat saja. Ini bisa kita tulis jadi 245 pangkat 1040 itu 1040 kongruen berapa mod 18 setara dengan 18. Jika kita gunakan ide untuk menjawab soal pada teorema Fermat, teorema kecil Fermat, berarti kita pertama kali yang kita lakukan apa di sini? Jadi kita cari pi 18 karena nanti 2 pangkat pi 18 akan kongruen 1 mod 245 ini akan kongruen 1 mod 18. Ya oke. Kita cari pi 18. Pi 18 itu kita buat 18 yang relatif prima dengan 18 berapa saja dari 1 sampai 17. Berarti mulai dari yang relatif prima dengan 18 itu yaitu 1, 2 dengan 18 tidak ya. 3 tidak, 4 tidak, 5, 6 tidak, 6 dengan 18 6 FEB nya, 7 ya, 8 dengan 18 FEB nya 2 tidak berarti, 9 tidak, 10 tidak, 11 ya, 12 tidak, 13 ya, 14 tidak, 2 FEB nya ya, 15 tidak, 16 tidak, 17. Berarti ini adalah 6 ini. Apa requirement selanjutnya? Requirement selanjutnya itu apakah ini dengan ini relatif prima gitu. Sebenarnya 245 dengan 18 itu terlalu itu ya, bisa kita modulkan dulu 245-nya ya. Karena 245 kongruen berapa mod 18? Kita bagi 18 mod 18. Oke. Jadi cukup kita bagi aja 245 kita bagi 18 1 18 65 oke 18 kali 3 ya 54 4 dikurangkan 1 11 oke sisanya 11 gitu ya. Nah, berarti ini setara dengan 245 pangkat 1040 itu kongruen 11 pangkat 1040 mod 18 gitu. Nah, berarti karena FEB dari 11 dengan 18 itu pasti 1, berarti kita dapat kesimpulan maka 11 pangkat 6 kongruen 1 mod 18 ya. Selanjutnya seperti tadi lagi kita buat saja 1040 sama dengan 6 kali berapa? 100 44 7 42 20 173 ditambah 2 ya. Ya oke ya. Tambah 2 berarti ini bisa kita tulis sebagai 11 pangkat 1040 itu akan sama dengan 11 pangkat 6 pangkat 173 dikali 11 pangkat 2. Ini kongruen 1 pangkat 173 dikali 11 kuadrat mod 18. Nah, 11 kuadrat mod 18 121 ya. 90 ditambah 18 108 ke 121 berapa? Ya, itu teknis saja ya. Kongruen 13 kayaknya 13 mod
18 ya. Oke, selesai untuk masalah pertama. Dengan bantuan P. Euler di sini dapat diselesaikan dengan lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal kedua gitu. Nah, ini juga gitu ya. Pertama kita modulokan aja dulu dengan 24 keduanya. Kita modulokan dengan 24. 35 dibagi 24 11 ya. 11x kongruen 47 dibagi 24 kongruen 23 ya. Mod 24. Nah, ini kita samakan saja idenya dengan yang tadi gitu. Karena di sini 11, ini 24, ini sering prima. Kita cari saja 11 pangkat berapa yang 1 mod 24 gitu. Berarti kita cari P Euler dari 24 dulu karena FEB-nya 1 ya. Nah, oke. Perhatikan FEB dari 11 dengan 24 itu kan 1. Berarti nanti kita bisa pangkat 11 pangkat Pi 24 itu pasti kongruen 1 mod 24. Nah, kita cari Pi 24 nya dulu ya. Pi 24 itu sama dengan, kita cari semua yang relatif prima dengan 24 di bawah 24. 1 ya, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 ya, 6 tidak, 7 ya, 7 relatif prima ya, 8 tidak, 9 tidak, 9 dengan 24 3 ya, 10 tidak, 11, 12 tidak, 13, 14 tidak, 15 ya, tidak, 15 tidak ya, 16 tidak, 17 ya, 18 tidak, 19, 20 tidak, 21 tidak juga ya, 22 tidak juga, 23 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti 8. Berarti dari sini kita tahu kalau 11 pangkat 8 pasti kongruen 1 mod 24. Berarti kalau kita kembalikan ke soal ini 11 pangkat 8 dikali 23 kongruen 23 mod 24. Karena di sini tadi 23 berarti ya tinggal ini dikali aja 23 ya. Berarti karena tadi ada 11 kali 11 pangkat 7 kali 23 kongruen 23 mod 24. Berarti ini jawabannya. Berarti X sama dengan 11 pangkat 7 dikali 23 mod 24. Sisanya tinggal menyederhanakan bentuk ini. Ya. Jadi itulah contoh dari teorema Euler, penggunaan teorema Euler. Ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat perumuman dari suatu bentuk, bukan perumuman ya, satu bentuk yang lebih umum dari teorema Euler, yaitu dikenal dengan teorema Cauchy yang dikembangkan tahun 1996, yaitu misalkan M1, M2 sampai MK adalah bilang bulat positif dengan FEB dari A dan M, I sama dengan 1 untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai K gitu. Jadi ada bilang bulat lain di sini, misalkan A bilang bulat positif juga gitu. FEB-nya dengan setiap M ini 1 gitu. Maka A pangkat KPK dari PM1, PM2 sampai PMK itu kongruen 1 mod KPK M1, M2 sampai MK gitu. Untuk lebih memahami teorema Cauchy ini kita lihat aja melalui sebuah contoh gitu. Oke, contoh. Nah, apa contohnya? Misalnya kita pilih aja A-nya misalnya 15. A-nya 15, kemudian M1-nya 8. Oke. M2-nya 14 gitu ya. Kita lihat di sini ya. Berarti kita lihat Pi8 ini dah kita cari dari ya, Pi8 berapa? Pi M1 Pi8 kita lihat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Mana yang relatif prima? 1, 3, 5, 7. Berarti 4 gitu. Kalau 14, pi 14 kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Oh 13. Mana yang relatif prima? 1, 3, 2 tidak ya, 4 tidak, 5, 7, oh 7 tidak ya, 9, belum tidak, 11, 13 gitu. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Berarti kita akan punya nanti 15 pangkat KPK dari 4 dan 6 itu kongruen 1 mod KPK dari 8 dan 14. Ya, jadi kalau kita sederhanakan KPK 4 dengan 6 berapa? 12 ya. Berarti 15 pangkat 12 itu kongruen 1 mod 56. Ya. Ya. Jadi seperti ini. Ini bentuk yang lebih umum daripada teorema Euler. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk masalah teorema Euler ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.